Umumnya public figure itu ketika dia punya penampilan yang cantik, terus membuat orang kagum, kemudian pujiannya tidak disebut nama Allah. Nah, ini dalam Islam ada namanya ain. Mungkin pada saat Bunda Asanti saat itu Mas Anang lagi di puncak kejayaan, ada yang nggak suka di belakangnya. Hasad ini terlontar. Saya baca 41 buku tentang Nabi Muhammad tuh beberapa kali dia mau dimatikan dengan cara diracun. Halo semuanya, apa kabar teman-teman Kalapunaholik dan Opraskot? Hari ini mau nanya nih, kabarnya baik-baik aja kan? Hati aman kan? Nggak ada masalah kan? Ya. Dan kali ini Mongol kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Kalau biasanya kita ngobrol bareng bintang tamu yang punya kemampuan supranatural, punya pengalaman supranatural, korban santet, orangnya masang susuk. Kemarin juga kita ada lagi bintang tamu yang kalau mimpi suka dicekek sama setan, ada lagi anak kecil yang punya pengalaman indigo dan sebagainya. Tapi hari ini Mongol akan ngobrol dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sangat familiar di kalangan teman-teman artis dan sering melakukan ruqyah. Beliau adalah salah satu pakar ruqyah Indonesia. Langsung aja kita ngobrol sama Ustadz Sahal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Allah, ganteng banget. Masya Allah. Apa kabar? Saya nggak ganteng, saya manis. Gue jadi kesaing dong. Kan selama ini gue yang manis. Oh gitu ya. Iya. Tapi kabar sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana keadaan Ustadz sekarang? Baik, Sibuk? alhamdulillah. Ya kesibukan seperti biasa. Membantu. Aktivitas membantu orang yang kena gangguan jin, sihir, dan juga kajian-kajian. Oke. Tapi kan Pak Ustadz nanya nih, Pak Ustadz tinggal daerah mana Pak Ustadz? Jakarta Selatan. Oh, Ciganjur. Anak Jaksel. Anak Ciganjur. Zamannya Gus Dur presiden. Dekat rumah almarhum Pak Gus Dur. 16 Desember haul. Kalau enggak paling dekat sama Full Express. Betul. Tapi kan Mongol mau nanya kegiatan Ustadz akhir-akhir ini tuh ngapain aja, karena Mongol lihat beberapa video terakhir Ustadz itu bareng sama Mak Asanti. Betul. Nah itu ngapain? Ada apa dengan keluarganya Pak Ustadz? Ya, belakangan memang saya diminta sama Bunda Asanti. Beliau tahu nomor saya dari Anissa Pohan. Oke. Beliau tahu nomor saya. Terus ternyata beliau nggak langsung nerima ruqyah. Karena sebelumnya memang udah menutup diri untuk ruqyah. Tapi karena disaranin, coba deh lu ruqyah. Nah, singkat cerita pada saat sampai di rumahnya Asanti itu ngobrol aja, ngobrol biasa, kenalan, terus dia nanya gimana, terus nggak lama Mas Anang datang. Nah ternyata Mas Anang ini modelnya kalau kedatangan tamu urusannya Asanti, dia nggak mau gabung lebih dalam, tapi subhanallah dia malah nemenin sampai kita lanjut sampai di meja makan hampir 3 jam kita ngobrol. Nah ada penyampaian yang sampai masuk di logikanya Asanti dan Anang itu, apa yang saya rasakan Ustadz? Saya bilang, saya kan nggak serta-merta itu jin, ya nggak serta-merta itu jin. Saya bilang umumnya public figure itu, ketika dia punya penampilan yang cantik, terus membuat orang kagum, kemudian orang yang kagum itu dia memuji orang tersebut, kemudian pujiannya tidak disebut nama Allah. Nah ini dalam Islam ada namanya ain. Oh iya betul. Ain. Jadi pujian, luapan jiwa yang terucap tanpa menyebutkan nama Allah atau tanpa menyebutkan doa keberkahan untuknya. Itu kemungkinan pertama bisa itu. Saya bilang gitu. Kemungkinan pertama bisa itu. Terus kemungkinan yang kedua bisa jadi ada yang hasad. Kita nggak tahu. Hasad itu kan senang lihat orang lain susah, lihat orang lain senang. Mungkin pada saat Bunda Asanti saat itu Mas Anang lagi di puncak kejayaan, ada yang nggak suka di belakangnya. Hasad ini terlontar. Makanya di surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan berlindung kepada pendengki yang berbuat dengki. Dan saya waktu itu belum panjang lebar bicara tentang jin. Belum. Tapi dari penjelasan itu masuk tek. Wah, bisa jadi ya. Ya gitu. Pak Ustadz, teman-teman seniman ini kan, kalau saya selalu bilangnya seniman. Betul. Saya nggak terlalu suka bilang artis. Betul. Karena kalau seniman itu kan sistemnya mencari karir, bukan mencari sensasi. Betul. Nah jadi kita berkarir di dunia seni itu namanya seniman. Betul. Nah mereka itu biasanya datang ke Pak Ustadz itu share
apapun dalam hidup mereka gitu sih. Betul. Terus Pak Ustadz memberi way out. Jadi gini, pada saat mereka minta saya datang, pertama ya keseringan ya. Keseringan pada saat kita sudah inginkan semua yang orang mau. Misalkan ketenaran dia mau, uang dia mau, tapi ada puncak di mana di situ ada titik jenuh. Kadang orang nanya gitu. Nah, para seniman hampir sering saya ditanya itu. Kenapa Ustadz? Jadi kayak misalkan kalau anak sekarang bilang hayati lelah bang. Nah, kalau kayak gitu. Akhirnya kita masukkan poin-poin nasihat dari Al-Quranul Karim. Ketika nasihat ini masuk, terus ada poin-poin lagi yang dirasakan di lainnya. Baru di sini, oh boleh jadi memang sedang ada yang ganggu. Gini Bang Mongol, penjelasan sederhana nih biar kita masuk logika kita. Manusia itu diciptakan dari tanah. Betul. Jin diciptakan dari api. Betul. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Perhatikan, pada saat api itu sifatnya merambat, betul. cepat merusak, betul. Dan dia berdiam diri sendiri. Betul. Ya, dia tidak bisa berdiam diri sendiri. Maksudnya ketika api diam sendiri mati. Iya betul. Nah makanya kalau tanah itu sifatnya berbaur, bersosialisasi. Tanaman ditaruh tanah, tumbuh. Artinya adalah ketika ada manusia ditumpangi sama jin yang kita tahu sifatnya itu merusak, menyambar, maka manusia itu tanpa disadari bisa berubah karakternya. Iya, mengerti. Gitu. Jadi memang hampir banyak orang nggak sadar itu. Makanya kadang tiba-tiba, kok gue marah mulu ya? Marah kita tahu emosi bagaimana tidak terkendali. Emosi nggak terkendali. Sebelum dia nggak marah-marah. Oke. Yang tadinya ngomong pelan, bang, ini dong. Kok lu ngegas sih? Kok ngebentak sih? Nah, berarti ada sisi lain. Ada yang dia intervensi. Karena sifat jin itu sendiri begitu, cepat merusak. Maka siapapun kita, manusia yang ketika ditumpangi sama mereka, karena dia sifatnya merusak, nggak ada satupun yang tadinya hubungan kita baik, tiba-tiba dia bisa nggak baik. Jadi Pak Ustadz, sistemnya kalau kita ditumpangi, berarti kondisi kita udah lemah tuh. Iya. Karena kan kalau orang beriman kan nggak mungkin ketumpang. Tapi kalau kita, nah inilah kadang. Ini menarik gini ya. Menarik. Kami di dunia entertain tuh kadang suka kelupaan. Suka. Nggak, kalau suka terusin. Biasa. Aneh nggak bisa ngelarang orang yang lagi suka soalnya. Biasanya yang rajin sholat 5 waktu, rajin ke gereja, rajin melakukan kegiatan-kegiatan agamaan. Tapi kalau ada faktor alasannya selalu udah nggak ke Uber, kadang capek, akhirnya lupa dengan agama. Nah itu bisa nggak ketumpangan orang-orang seperti itu? Menarik Bang Mongol gini, banyak orang yang anggapnya gini, ketika dia diganggu jin atau ketumpangan, itu hanya punya gambaran. Ya tadi, bisa nggak? Sebenarnya sederhananya nih, jin itu bisa cinta sama kita. Jin bisa cinta sama Bang Mongol. Dari mana? Ketika kita membuka pakaian tanpa baca bismillah. Aurat kita dilihat, dia akan suka sama kita. Sederhana. Makanya kenapa mereka bisa mengganggu kita? Pada saat kita lalai ingat Allah. Bang Mongol lupa ingat Tuhan, dia ada yang main tuh. Di sini loh. Ya, pada dasar posisi kita beriman, makanya sebuah poin untuk teman-teman ingatkan bahwasanya setan itu nggak pernah lupa akan mengganggu manusia, tapi kita lupa kalau sedang diganggu mereka. Saya ngambil satu poin waktu itu, saya pernah dengar Aba Lutfi ngomong begini, kita itu harus melekat sama Allah. Jadi kalau melekat sistemnya kayak kita tuh begini. Jadi dengan kita melekat sama Allah tuh segala sesuatu dalam hidup kita itu bentengnya ada. Nah tapi kan Pak Ustadz, nih di saat mengurusi teman-teman seniman itu, mereka kan pasti datang ke tempat Pak Ustadz nih. Betul. Kalau seandainya Pak Ustadz pernah nggak ke rumahnya mereka? Ya hampir sering saya datengin. Karena kan kadang manteknya di rumah Pak Ustadz. Ya, hampir orang yang nggak suka. Betul. Jadi kalau Pak Ustadz kesana itu yang selain orangnya yang di Ruqyah, rumahnya juga Pak Ustadz bantu rumahnya bersihin. juga di Ruqyah. Oh, rumahnya juga bantu ya, Ruqyah. Jadi ketika kita pahami tentang bagaimana sihir. Sihir itu ada media sihir,
ada lintasan sihir, ada buhul sihir. Iya, betul. Sihir ada masyrub yang diminum, ada makul yang dimakan, ada madfun yang dipendam, ada masmum lewat parfum, marsyus lewat percikan air. Nah, pada saat kita datengin rumah orang itu, jadi memang kita niatkan semuanya untuk batalin sihir dari segi apapun. Lewat yang percikan air, lewat yang ditanam, itu semua nanti bismillah kedetek ketika kita ruqyah orang tersebut. Biasanya orang yang diruqyah itu ketika dibacakan Quran, jinnya akan connect dengan apa yang ada di sekitarnya. Bendanya atau buhulnya atau media sihirnya. Media yang digunakan. Betul. Tapi bisa nggak sih Pak Ustadz kita melakukan ruqyah sendiri? Bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebelum tidurnya Rasulullah melakukan ruqyah. Caranya gabung kedua telapak tangan. Layaknya kita berdoa, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupnya seperti dikasih ludah dikit, tapi dikit aja, jangan banyak, jangan. Jangan. Lalu usap ke seluruh tubuh. Itu ruqyah yang dimana Rasulullah melakukan itu. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah juga pernah kena sihir. Sebelum diturunkannya surah Al-Falaq, An-Nas, itu proses dimana Rasulullah kena sihir. Iya, karena saya baca 41 buku tentang Nabi Muhammad tuh beberapa kali dia mau dimatikan dengan cara diracun. Tahu nggak Bang, kenapa Rasul mau dimatiin? Padahal Rasulullah dulu disebut sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena konsep hidup kita Bang, ketika Bang Mongol berbuat baik, pasti banyak temennya. Tapi pada saat Rasulullah berbuat baik di tahun usianya 25 tahun, di Mekah itu disebut Al-Amin, dapat dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah berbuat baik. Tapi pada saat Rasulullah 40 tahun usianya mengajak kebaikan, disitulah dimusuhi. Iya loh, berbuat baik banyak temannya, tapi mengajak kepada kebaikan, maka bersiaplah kita akan dimusuhi. Iya, saya sampai kadang-kadang saya suka berpikir itulah, apakah itu memang udah kodratnya manusia yang dia cuma pingin melihat orang baik, tapi kalau dia diajak untuk berbuat baik maka siap dimusuhi. Itu sunatullahnya begitu. Makanya sebuah pesan, teruslah berbuat baik sampai keburukan itu lelah mengikutimu. Oh iya, cakep nih. Tapi Pak Ustadz, benda apa aja sih sebenarnya yang ada di rumah yang bisa mengundang jin untuk bercokol di tempat tersebut? Pertanyaan menarik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang mulia, Rasulullah sampaikan begini Bang, la tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat. Siapa yang nggak masuk? Malaikat rahmat. Siapa malaikat rahmat? Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Dia nggak akan masuk ke dalam rumah manusia yang dimana dalamnya ada patung, yang dimana dalamnya ada lonceng, yang dimana dalamnya ada anjing. Malaikat nggak bisa masuk loh. Gitu. Kenapa? Karena memang tanpa disadari, ya kita tahu bagaimana patung itu tempat di mana bisa bercokolnya jin di rumah manusia. Terus saya pernah ditanya, Ustadz kalau boneka gimana? Boneka boleh, selama boneka itu dimainkan itu boleh. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, itu mainnya boneka. Yang nggak boleh itu ketika bonekanya ditaruh di atas, di tempat yang tinggi, tanpa disadari kita sedang mengagungkan benda itu. Iya, lagian siapa sih main sama patung, kan nggak lucu nih. Ketimpa patung aja kita game over. Mending boneka panda juga segede dia, kita yang meninggal. Iya kan? Tapi Pak Ustadz, berarti kan otomatis patung, benda-benda, pokoknya benda-benda yang diistimewakan Bang. Iya, yang jadi idol. Ya, yang diistimewakan. Yang diidolakan. Bang Mongol punya benda misalkan pedang, misal pedang. Terus pedang itu diistimewakan. Tempel sampai Tuhan datang gitu. Wah, diistimewakan. Itu bisa. Oh, bisa. Maka waktu saya lagi sama Mas Anang, dia bilang, Ustadz gimana sih jin bisa sampai ikut jalur keturunan? Saya bilang gini, Mas Anang, pernah nggak sampai Bunda Santi, pernah nggak orang tuanya dulu, kakek neneknya, misalkan tak nyeduhin kopi, ditaruh di pojok-pojokan. Iya betul. Dan saya bilang, jin nggak suka kopi, gue yang suka kopi. Kenapa? Yang dia mau bukan kopinya, tapi pada saat kita bilang, iya gue siapin kopi, penghambaan kita yang dia mau. Iya, kadang kan kita juga suka ngomong ya kalau naruh kopi, engkau kopi minum ya. Iya. Tuh kalau kita ini ntar lagi nih Pak Ustadz 24 Desember orang ke kuburan nganterin Coca-Cola, Fanta gitu. Padahal buat bapaknya teman Mongol pernah tuh nganterin Coca-Cola nganterin Fanta ke kuburan sama ketoprak, makanan favorit bapak.
Di kesurupan Pak Ustadz. Nah, ternyata yang dibahas sukanya kopi. Karena bapaknya udah susunan ketiga. Lo kan Jakarta sekarang Pak Ustadz, makam udah isi ulang, tumpuk. Nah bapaknya tumpukan ketiga, yang di bawah suka kopi, kesurupan. Aduh, lu salah bawa gitu kali ya. Iya, mending bawa air putih, mau netral. Tapi kan Pak Ustadz berarti kan punya pengalaman yang banyak dalam hal meruqyah pasien yang didatengin ke rumah. Nah ada nggak yang pas diruqyah pasien itu ternyata ada buhul di rumahnya? Banyak Bang. Nah itu solusinya gimana Pak Ustadz? Jadi kalau kita mau menemukan buhul, kita harus paham buhul itu ada dua. Buhul dakhili, yakni buhul yang di dalam tubuh. Ada buhul khariji, buhul yang di luar tubuh. Nah solusinya adalah biasanya kita ruqyah orang tersebut, kita bacakan ayat Quran sambil niat, ya Allah temukan buhul yang ada di sekitar. Nah biasanya orang itu kita ajak keliling rumah, nanti bagian yang berasa panas, nggak nyaman, di situ letak buhulnya. Biasanya kita getok-getok, nanti ada ketahuan. Saya pernah temukan ada tumpukan di situ, ada bentuknya apa kayak ada kain kafan di dalam. Terus pernah saya meruqyah seseorang, dia langsung kesurupan, nggak sadarkan diri, dia langsung lari ke pojok rumah. Ternyata pada saat itu digali ada kain kafan, di dalamnya ada tulang belulang burung. Pas kita telusuri, ini kayaknya burung gagak. Karena burung gagak kan niatnya untuk kehancuran, sihir tafrik kayak gitu. Kalau Mongol dulu bangun rumah, saya kontrol setiap hari. Karena biar bagaimanapun kadang juga kita nggak bisa percaya yang bangun. Betul. Ada aja yang nyemplung ya kan. Betul, jadi betul. saya mengingat itu, jadi saya setiap hari kontrol ya? Iya kontrol. Ada orang yang kita bayar jadi cepunya. Gitu. Jadi setiap pas mau diubinin, dia mantau. Suruh mantau. Karena saya tidak mau ada sesuatu yang ditaruh di rumah. Karena buat Mongol perlindungan paling sempurna tuh udah dari Allah. Wah, keren. Buat apa? Kalau kita orang baik, nggak mungkin kita nuai yang jahat. Betul. Ya kan? Itu prinsip nenek Mongol, bahwa kalau kita nanam rambutan, nggak mungkin buahnya apel. Betul. Jadi kita kontrol, karena kadang, tapi kan ada kasus di rumah Mongol, ada orang yang nanam ternyata, tapi di luar, di pagar. Bahkan saya selama setahun Pak Ustadz tuh di pagar Mongol tuh ada digantung ayam. Jadi dagingnya doang yang nggak ada. Tapi dari palanya, apa jantung, amplas, semuanya tuh lengkap, sampai ke kakinya tuh digantung di pagar. Subhanallah. Setiap hari selama setahun lebih. Ada lagi yang apa namanya, besi kuningan, ditaruhin bawang putih bakar, 5 siung, dilempar di depan jendela kamar. Nah itu kan berarti orang bilang itu ada berarti orang dia jahat. Cuman kan saya nih namanya juga, nama saya tuh kan Mongol stres. Kan percuma orang stres dia apa-apa kan. Yang ada bawangnya gua buang, kuningannya gua bawa ke pasar baru lebur jadi cincin. Betul. Jadi kalau lihat cincin mengkilat di TV itu bekas bola itu. Nah itu kalau kayak begitu sebenarnya kan Pak Ustadz, orang berniat jahat kepada kita tuh pasti ada. Betul. Sekalipun kitanya berbuat baik selalu. Betul. Nah itu kan konon kabarnya juga Pak Ustadz juga pernah melakukan ruqyah untuk orang yang kena santet. Betul. Emang santet bisa diruqyah Pak? Maksudnya orang yang kepapar santet itu bisa diruqyah Pak Ustadz? Pertanyaan bagus. Kita harus paham bahwasanya santet ini kan bahasa kita. Bahasa Indonesia yang baik dan yang mending. Iya, betul. Bahasa ini kan sihir. Bahasa Arabnya itu sihir. Iya betul. Orang bisa kena santet, bisa diruqyah, sangat bisa. Karena memang secara hukum syar'i, ini ketika Rasul kena sihir, pada saat Rasul kena sihir, itu sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya banyak. Artinya semua amalan ibadah dilakukan sama Rasul, tapi di saat itu nggak mengatasi sihir yang dialami Rasulullah. Di situ baru turun 2 malaikat meruqyah Rasulullah. Jadi ketika orang kena sihir, obatnya itu ruqyah. Oh iya. Setelah ruqyah baru dengan yang lain. Misalkan dia banyakin ibadah, dia sedekah, dia banyak doa perlindungan. Kalau saya sekarang lebih sering ngajakin teman-teman yang Muslim su tadarusan Pak Ustadz. Saya tuh selalu di setiap kali ngonten dimanapun saya selalu ngajarin untuk saat ini yang perlu kita lakukan salah satunya pertebal iman. Nah pertebal iman salah satunya dengan baca Quran. Karena kalau baca Quran kita setidaknya akan terhindar sekalipun masih kepapar sedikit. Tetapi setidaknya mengamankan diri. Nah sebagai manusia biasa Pak Ustadz, kita sadar nggak
akan datangnya serangan santet ke dalam diri kita, Pak Ustadz? Secara manusia sadar itu, umumnya manusia itu nggak sadar kalau dia kena santet. Jadi sihir itu santet atau sihir itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, biasanya dia akan masuk ke fisik kita yang paling lemah. Kalau kita sering sakit kepala itu yang dirasa awalnya. Ya, jadi umumnya orang nggak tahu ketika dia itu kena santet. Tapi lambat laun dia akan tahu ketika kayaknya sakit gue bukan medis deh. Makanya ciri-ciri sakit medis nggak medis itu kalau sihir itu umumnya sakit yang dirasa itu setelah asar. Masuknya waktu asar itu mulai dirasa tuh. Yang tadinya pagi siang dia sehat, tapi ketika asar datang dia mulai nggak nyaman. Terus ciri lain dia linglung. Berarti mama saya kena begituan berarti ya? Bisa jadi. Karena beliau itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ke pasar, masak. Tapi kalau udah jam 6 sore ke bawah, dia itu bisa jalan telanjang, nangis-nangis, akhirnya sama keluarganya dipasung. Ya Allah. Sampai mati. Nggak pernah dibuka. Nah cuman kan keterbatasan, mohon maaf, di daerah Mongol itu, di Sangir itu waktu itu muslim masih kurang orang-orang. Sihir junun itu biasanya, sihir gila. Iya, jadi akhirnya mamaku tuh meninggalnya sampai dipasung. Dan tidak pernah dibuka setahu Mongol. Jadi sampai beliau wafat, ya kakinya dirantai itu. Karena jam 6 sore, dia tuh pasti berubah. Iya. Tapi kan saya secara pribadi, Pak Ustadz, sampai hari ini kita ketemu dan sampai kapanpun gua tidak akan pernah melakukan namanya dendam. Karena buat gua udah berdamai dengan apapun. Gua nggak akan mau hati gua dirasuki oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah. Keren, emang bagusnya gitu. Jadi kalau kita dilempar batu, jangan balas dengan batu, tapi lempar dengan bunga beserta potnya. Kalau iya benar. Kasih bunga, tapi ada molotov di dalam kecil. Tapi kan gimana caranya Pak Ustadz untuk kita caranya mengantisipasi agar tidak terkena sihir? Jadi salah satu cara untuk mengantisipasi diri kita agar kita tidak kena sihir, pertama zikir. Oh zikir ya. Zikir itu kan ingat. Betul. Karena sihir itu akan masuk dengan cara ketika kita lupa. Lupa apa? Lupa ingat Allah. Nah, makanya poinnya ingat dulu sama Allah. Banyak doa. Makanya di dalam Islam itu ada namanya zikir sobah, zikir di waktu pagi, dan zikir masa, zikir di waktu petang. Ketika kita baca zikir di waktu pagi, Allah jaga sampai dengan petang. Kita baca petang, dijaga sampai pagi. Oh, tapi kan Pak Ustadz, apa perbedaan ain dan hasad? Konon kabarnya rasa iri yang ada dalam diri kita juga karena sikap jin. Boleh dijelaskan nggak, Pak Ustadz? Apa bedanya ain dan hasad? Apa bedanya ain dan hasad? Tadi saya jelaskan di awal. Ain itu adalah sebuah ucapan pujian yang terlontar ketika dia lihat satu keindahan, kekaguman. Ini cerita dari hadis sahih. Ada sahabat Nabi, namanya sama, sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf. Orangnya ganteng. Makasih. Oh. Okay. Terus keren, postur tubuhnya sempurna lah urusan. Dulu kan kamar mandi nggak kayak kita. Iya betul. Terus lewatlah dia di hadapan Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah terlontar kalimat, gila, gue nggak pernah lihat tubuh yang sempurna ini. Langsung jatuh terpelanting, nggak sadarkan diri. Jadi ain itu adalah sebuah kagum ketika lihat satu yang dianggap cantik, ganteng, indah di hadapannya, tapi dia tidak menyebut nama Allah. Mestinya Allahumma barik, ya Allah berkahi, atau Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kalau hasad itu karena yang di dalam hatinya ada penyakit. Dia tidak inginkan orang lain sukses. Yang dia inginkan adalah kehancuran. Yang diinginkan adalah ya orang itu nggak bisa hidup enak. Oh, jadi itu hasad. Nah bedanya lagi ain dengan hasad. Kalau ain, ketika Bang Mongol misalkan ketemu teman-teman, lu sekarang gantengan, dia belum tentu bisa kena ain. Karena ain itu nggak semuanya orang bisa kena. Tapi kalau hasad, awas loh. Itu otomatis dia bisa kena.
Gitu. Berarti kan otomatis ini anak-anak zaman sekarang nih, zaman apa bahasa sekarang? Gen Z. Sangat mudah dong bisa terkena penyakit ini karena kadang-kadang kecenderungan kayak menghamba. Betul. Menghamba dunia. Betul. Oh, mau emaknya ya Allah kerja banting tulang, dia tetap bikin iPhone 15. Jadi kan akhirnya nafsunya terlalu berlebihan. Berarti itu udah nggak benar ya Pak Ustadz? Benar. Makanya kalau kita temu yang begini Bang, kenapa Bang Mongol ketemu anak-anak sekarang itu sering mereka bunuh diri? Iya, naik suntek. Kenapa mereka sering bilang, aduh gue capek banget hidup di dunia. Kenapa? Karena jawabannya adalah dia tidak sedang menjalankan konsep Quran. Kalau konsep Quran, kalau urusan akhirat kita diajak berlari. Urusan akhirat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan akhirat fafirru ilallah, taatlah kepada Allah, fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Kita diajak bersegera. Harusnya dengan urusan akhirat kita lari, dan urusan dunia famshu fi manakibiha, berjalanlah. Itu. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo buru-buru banget. Nah, orang jalanin sekarang hidup dunia dia ngejar, akhirat dia santai. Makanya saya sampai sekarang nih, Masya Allah, saya selalu berdoa, ya Allah berkahi dan berikan hidayah kepada Pak Mongol. Karena pada saat saya lihat podcast beliau ini, pada saat podcastnya beliau bilang, gue lagi jalan sama supir gue sholat Jumat. Iya. Lu nggak sholat Minggu, besok gua ajak ke gereja loh. Nah orangnya ada tuh. Makanya tanya tuh. Saya lihat, wah Bismillah, semoga Allah berikan. Karena buat Mongol begini Pak Ustadz, saya itu orang yang mau belajar. Bagus. Jadi ada seiman dengan Mongol. Mongol tuh begini. Gua orangnya tuh tidak gampang cepat terpengaruh. Gua cari buku. Betul. Gua cari guru. Gua ada punya guru agama Islam, orang Jatinegara, orang NU. Kita tanya, Pak Ustadz, bener nggak Nabi begini? Ayo, lu cari bukunya Mongol. Lu baca sampai selesai lu baca, lu datang sama gua tanya nanti halaman berapa. Dari situ Mongol belajar, akhirnya sampai bisa 41 buku Mongol baca. Saya baca Quran 2 kali sampai selesai. Masya Allah. Tapi terjemahan Pak Ustadz, mohon maaf nggak bisa bahasa Arab. Saya maafin. Ya orang bahasa Inggris kebanyakan gitu kan. Tapi itu yang prinsip Mongol selalu bilang tadi. Untuk urusan surga bersegera, tapi untuk urusan hidup berjalan. Betul. Karena kita bukan seorang pelarian. Betul. Karena kalau kita dalam hidup lari, serangan jantung Pak Ustadz. Betul. Tapi kalau kita menikmati hidup dengan di saat kita lelah, ingat kebaikan Allah, kita berdiam dulu sejenak. Iya kan? Betul. Ucapin apa kek yang bismillah, apa yang membuat kita membangun kembali hidup, berjalan. Nah, sekarang anak muda sekarang kagak begitu Pak Ustadz. Kagak begitu. Yang disegerakan adalah gengsinya. Gua harus punya sepatu yang orang lain belum boleh punya. Gua duluan yang posting di IG. Betul. Tapi giliran sholat Jumat datang udah wala dolit, amin, assalamualaikum, pulang. Ada banyak begitu. Betul. Itu termasuk orang rumah Mongol. Kalau lu datang sholat Jumat nanti datangnya 12:30, nggak usah pulang. Jadi Bril di rumah itu sholat Jumat jam 11 dia udah mandi. Terus gue bilang jangan pakai minyak wangi yang ini. Mongol ada minyak wangi dari seorang mentor Mongol, kolonel. Dia baru pulang dari dari naik haji, dia bawa minyak minyak wangi yang Arab punya tuh, yang non alkohol. Gua bilang lu pakai ini. Karena dikasih gua 2, jadi lu 1, gua 1. Jadi kadang orang, lu baru naik haji ya? Gua bilang lu belum pindah agama, belum login. Tapi kan konon kabarnya Pak Ustadz pernah ngobatin salah satu pasien yang terkena kanker di rumah sakit. Setelah Pak Ustadz datang untuk meruqyah ibu itu sembuh. Boleh diceritain nggak Pak Ustadz? Oke, jadi banyak kasus ketika kanker. Bahkan saya dulu bolak-balik NUH di Singapura. Itu rumah sakit kanker yang saya datangin. Dan kalau saya boleh bilang Bang, hampir banyak kanker itu karena sihir. Saya udah banyak sering, kayak ini ada satu yang dia di rumah sakit. Ketika saya datengin dia, terus dokter udah memvonis bahwasanya dalam waktu dekat usianya habis, game over. Saya bilang, saya yakinkan bahwasanya Allah yang tahu itu. Tidak akan mungkin ajal seseorang sebelum rezekinya tercukupi. Jadi Allah yang tahu itu, jangan khawatir. Ketika dibantu di ruqyah beberapa kali,
Poinnya adalah ada jin yang memang bersemayam dalam tubuhnya. Jadi memang umumnya jin itu ketika dia ada di dalam tubuh manusia, yang sakitnya biasa dibikin sakit banget. Kayak Bang Mongol misalkan, misalnya marah sama teman, terus jamnya kecolek doang, tek. Padahal sepele, tapi kan ada jin. Lu nyenggol jam gua sih, lu nggak lihat, buta mata lu. Bisa jadi panjang tuh ceritanya. Nah, gitu. Makanya ketika dibantu dengan izin Allah, lagi-lagi wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, ketika aku sakit maka dia yang menyembuhkan. Makanya saya pada saat ngobatin orang, kita tanamkan yang nyembuhin bukan saya, yang nyembuhin Allah. Dan izin Allah disembuh dari kankernya. Oh, alhamdulillah. Tapi kendala apa sih biasanya Pak Ustadz yang paling sering terjadi ketika meruqyah orang? Kendala yang saya sering temukan pertama, orangnya belum yakin dengan ruqyah. Kalau agamanya beda? Nggak masalah. Maksudnya gini Pak Ustadz, saya pernah ruqyah Hindu, saya pernah ruqyah Katolik, saya pernah diundang di 2016 di Bali, seorang Argentina. Dia tinggal di Bali, sudah 17 tahun di Bali, dia Katolik. Subhanallah, anaknya kalau mabuk rese di Bali. Ngamuk, tiang listrik, mobil orang pecah. Akhirnya saya didatangkan. Agamanya Katolik nggak masalah. Ketika saya didatangkan, pada saat dia lagi marah hebat, saya bacakan Quran surat Toha. Surat Toha ini menggambarkan ketika Umar bin Khattab marah, dibacakan Toha langsung luntur amarahnya. Sama dia juga langsung rendah, bacakan lagi, tenang. Terus subhanallah ngobrol panjang sama orang itu, ya dari pagi, dari Isya sampai pagi subuh. Dan di waktu subuh dia putuskan, Bismillah Ustaz, bimbing saya untuk ucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Dia 17 tahun di Bali, Katolik. Dan ini bukan Islam. Jadi memang ruqyah itu memang lintas agama. Sistemnya adalah karena membantu. Betul, sistemnya selain membantu, karena kan dia doa. Ya, makanya kalau orang ruqyah, air aja didoain, apalagi kamu. Dengar tuh. Jadi nggak ada yang salah kalau punya pacar seorang ustadz, ya kan? Orang lain aja dibantu, apalagi diri sendiri. Tapi ada nggak titik-titik dalam diri manusia yang memiliki kelemahan dan mudah dimasuki oleh jin? Ada. Titik-titiknya antara lain di bagian sini, tengkuk, terus di sini ya. Makanya titik-titik yang dimana kalau kita pernah pelajari ilmu tubuh, ada orang yang buka 7 titik, ya kan? Sini, tengkuk, leher, terus di kelamin. Itu titik-titik. Mohon maaf Bang Bongol, saya pegang. Kenapa orang megang di sini? Ini juga salah satu titik. Kenapa para orang-orang hipnotis menepuknya di sini? Dia selalu di situ. Karena ada titik di mana buat. Makanya nepok. Kemana lo? Nggak pernah kita lihat orang hipnotis nepok muka. Mau kemana lo? Wah, itu berantem tuh. Pasti nepoknya belakang. Itu salah satu titik-titik yang kalau tukang hipnotis nepoknya di sini kan pasti dia, itu temennya tuh. Temen nih, pengennya tim nih pura-pura kesurupan. Nih Mongol, yang paling terakhir nih, salah satu yang mau ditanya adalah, mau nanya nih Pak Ustadz, agar hidup kita lebih tenang dan jauh dari keberadaan jin-jin jahat, apa saja yang perlu kita lakukan agar selamat dari sihir maupun gangguan jin? Oke, pertama, ikutin aturan main dalam kita beragama. Pertama, jangan lupakan bahwasanya Allah ini ada di sekitar kita. Jangan pernah lupakan kepada Allah, karena Allah ini yang menciptakan alam semesta ini. Betul. Makanya kalau kita pahami kalimat Bismillah, ini kunci pembuka untuk kita melakukan aktivitas apapun. Saat kita melangkah Bismillah, itu aja kita rutinkan. Allah jaga kita. Ya, makanya itu salah satu cara agar kita terhindar. Jangan pernah lupa kita zikir, ingat Allah pagi dan petang. Kemudian agar kita terhindar lain, biasakan kalau makan jangan tangan kiri. Jadi hindari perilaku syaitan. Makan jangan pakai tangan kiri, minum jangan pakai tangan kiri. Terus masuk kamar mandi baca Bismillah, kaki kiri, keluar kaki kanan. Tahu nggak Bang Mongol? Kenapa di dalam Islam pada saat kita keluar kamar mandi itu doanya Ghufronak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena hanya di kamar mandi Rasulullah nggak bisa ingat Allah. Di tempat lain bisa. Makanya pada saat Rasulullah keluar, Rasulullah merasa berdosa. Ghufronak. Ya, ingat Bapak. Jangan pernah
lalai dalam kita berzikir pada Allah. Terus lakukan sebelum tidur, gabung kedua telapak tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiup, usap semua tubuh kita. Nah, ini salah satu langkah-langkah agar kita dijaga. Itu adalah ruqyah pribadi. Terhindar dari sihir insya Allah. Amin. Tapi berarti Pak Ustadz, dalam hal hidup kita tetap harus mengingat kembali kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Karena dengan hal itulah bisa menenangkan hidup kita. Betul ya Pak Ustadz? Ya? Itu namanya syukur kan? Iya, saya banyak belajar dari dari karakter seorang Nabi Muhammad. Jadi buat teman-teman juga yang nonton ini, ingat, dengan kita mengingat kebaikan Allah, itu berarti kita mengingat akan Allah. So, lakukan itu setiap hari. Ada yang kurang dipahami atau ada yang mungkin pingin, itu langsung bisa datengin Pak Ustadz Sahal, ada di Ciganjur, Jakarta Selatan. Jadi dari alur, kalau kita jalannya dari Fatmawati, kalau Ciganjur lewat mana lebih? Kalau dari sini lurus, KKO ya? Cilandak, Ragunan. Iya, KKO, iya betul, KKO dari. Kalau Cilandak itu salah satu daerah yang saya sering saranin ke anak-anak milenial, itu jangan dilewatin. Kenapa? Karena Cilandak cinta lama datang mendadak. Oh, CLBK. Dan jangan ke daerah Jogja juga. Kenapa? Hindarin, karena Jogja itu jodoh orang gue yang jaga. Iya, cakep banget Pak Ustadz. Enggak, ini gaya-gaya aneh kalau. Tapi kan ini cara anak milenial. Iya, sering pakai bahasa gitu. Ustadz gaul. Jadi terima kasih Pak Ustadz yang udah dateng. Salam buat keluarga, buat tim semuanya, dan buat teman-teman juga yang nonton. Jangan lupa kalau punya pengalaman pribadi yang Anda alami sendiri, hubungi kita di bawah, dikomenin atau di DM di IG kita. Jangan lupa ya, dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Saya Mongol, bye-bye. Terima kasih Pak Ustadz. Sukses selalu. Assalamualaikum.